Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait aksi unjuk rasa Hari Buruh yang berlangsung di depan gedung DPR, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Hasbiullah bersama juru kamera Sebastian Pascal. Baik, selamat sore Hasbi. Silakan dilaporkan kondisi terkini, situasi terkini dari sana. Ya baik Dastiti dan juga Desmona, 1 Mei 2025 saat ini diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional. Nah kemudian memang di Jakarta ada beberapa titik yang menjadi pusat konsentrasi bagi para buruh, kemudian juga mahasiswa yang bergabung di dalamnya, aktivis lingkungan di sini yang mengekspresikannya di depan gedung DPR RI. Dari siang tadi juga kemudian masa aksi ini sudah melakukan orasi, kemudian di sini juga penyampaian ekspresi dari beberapa band yang melakukan show. Tadi ada The Brandas. Nah kemudian di sini karena memang waktunya sudah melewati undang-undang penyampaian pendapat, yaitu pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, pihak kepolisian kali ini di depan gedung DPR RI, khususnya di Jalan Arteri Gatot Subroto ini mulai memukul mundur para masa aksi, yang mana di sini sudah melakukan penyemprotan terhadap masa aksi menggunakan mobil barakuda begitu. Nah, kemudian juga di sini masa mulai mundur begitu. Kami juga Siti dan Desmona mencoba untuk mundur ke arah Asia Afrika ataupun Senayan untuk menghindari tentunya ada bentrokan. Nah, ya, sementara dari sisi massa, para buruh ini juga melontarkan petasan begitu mengarah ke pihak kepolisian. Dan tadinya mereka ingin mengakhirinya sebetulnya dengan aksi dari band atau perform. Namun karena memang sudah melewati batas penyampaian pendapat pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat, maka pihak kepolisian mengambil langkah seperti ini, menyemprot water cannon ke arah pesawat. Mantap. Ke sini. Ya ini gambaran kira-kira Nastiti dan Desmona di depan gedung DPR RI saat penyampaian pendapat. Ya, Anda bisa melihat. Ya, sepertinya tidak ada perlawanan yang berarti karena memang belum dilontarkan gas air mata, hanya water cannon saja yang disemprotkan ke arah masa aksi, itu yang gabungan antara buruh, kemudian juga ada asosiasi pekerja, mahasiswa. Nah, ini semakin dekat kami juga harus mundur kembali mengarah ke kemudian bersambung setelah pukul 12 makan siang sebentar tadi para buruh yang memang terpisah dari acara di Monas. Jadi pukul 1 hingga sore hari ini dilakukan aksi penyampaian pendapat. Mereka mengatakan beberapa poin seperti hapuskan outsourcing, lalu kemudian juga naikkan harga upah minimum, lalu juga ada Satgas PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan, sahkan RUU PPRT, sahkan RUU Perampasan Aset, dan hak-hak pekerja perempuan juga disuarakan tadi. Ada beberapa yang meminta agar upah layak bagi magang, pekerja magang agar disetarakan. Lebih tinggi, pemirsa dan Nastiti, Desmona yang ada di studio dan teman-teman yang lain yang ada di studio, kita ingin mencoba mengambil gambar lebih tinggi. Naikkan lagi. Naikkan lagi.
atau juga peserta aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Akan tetapi dari pihak kepolisian memutuskan untuk menyemprotkan water cannon ataupun air ke massa untuk membubarkan, karena memang saya ulangi, sudah melewati batas dari undang-undang penyampaian pendapat pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sementara untuk masyarakat nantinya tentu yang melintasi jalan utama di Gatot Subroto, Jakarta Pusat ini harus terhambat karena memang jalan ditutup. Hanya jalan tol saja yang dibuka gitu. Kemudian ini sudah berlangsung dari pagi. Nanti akan ada alternatif lainnya seperti jalan Asia Afrika. Arah yang lebih tinggi lagi. Jangan di polisi nanti disambut. Gambaran dari sisi para masyarakat yang melakukan aksi di sisi mengarah ke Senayan, mereka mundur, ada beberapa juga yang bertahan dan melakukan pelemparan, dan juga ada juga yang melontarkan kembang api mengarah ke pihak kepolisian. Dan posisi kami berada di jembatan atau JPO, jembatan penyeberangan orang yang ada di depan gedung DPR RI. Ya. Ini di bawah sudah sampai water cannon dan pihak kepolisian yang lengkap dengan pakaian dari satuan BRIMOB dan juga satuan gabungan pihak kepolisian lainnya. Sabara dan BRIMOB bergabung untuk memukul mundur dari masa aksi menuju ke arah Senayan di Jakarta. Pendapat juga para buruh menyampaikan mereka ini berbeda pendapat dengan buruh yang melakukan aksi di Monas. Mereka sedikit tidak terima karena penyampaian pendapat dilakukan secara seremonial dengan para pejabat dan banyak diskresi antara pendapat-pendapat mereka yang diutarakan dengan apa yang diutarakan dengan para buruh yang bergandengan dengan para pejabat dan pemerintah. Dalam hal ini Prabowo Subianto yang turun secara langsung menjadikan presiden pertama Republik Indonesia yang menghadiri May Day di 1 Mei 2025 tahun ini. Ya, itu terlihat pula ada bus ataupun kendaraan yang disewa oleh para buruh juga terdesak. Sementara lalu lintas mengarah ke arah Selipi di jalan tol ini juga terhambat karena bentrok terjadi di depan pintu keluar tol Semanggi dan juga Senayan. Saya ulangi karena bentrok ini memang tidak atau bukan tanpa ada alasan. Pihak kepolisian ini melakukan tindakan atas dasar waktu dari penyampaian pendapat sesuai dari undang-undang telah habis, ataupun biasanya memang dalam aturan itu pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, maka karena sudah melewati waktu yang ditentukan, tindakan represif dari pihak kepolisian dilakukan, namun tidak menggunakan gas air mata, melainkan menggunakan water cannon atau penyemprotan air ke arah massa.
tadi kegiatan terakhir dari para buruh yang bergabung dengan mahasiswa ini adalah penyampaian pendapat, dan mereka sebenarnya ingin melakukan closing ataupun juga ingin melakukan pesta dengan perform band The Brandas, dan beberapa saat ketika mereka melakukan joget ataupun juga melakukan penyampaian ekspresi mereka, water cannon ditembakkan dan terpaksa acara bubar secara utuh, dan saat ini bergeser para massa menuju ke arah Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan bagi Anda tentunya nanti yang ingin melintasi jalur Gatot Subroto menuju arah Selipi ataupun sebaliknya, ini akan terhambat karena ada aktivitas massa yang berkumpul di titik antara Semanggi dan juga gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto maupun Asia Afrika. Ada beberapa alternatif jalan yang tentu Anda harus pilih di sini. Bisa melewati ke arah Ben Hill ataupun juga melintas melalui Simpang Susun Semanggi apabila Anda ingin menuju ke arah Tamrin. Sedangkan jika Anda ingin mengarah ke arah Selipi, Anda bisa mengambil alternatif menuju ke arah Permata Hijau, lalu ambil arah ke Palmerah untuk menuju ke arah Selipi. Hasbi. Ya, Nastiti. Baik, Hasbi, tadi sempat terdengar tembakan. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi tembakan tadi merupakan peluru karet? Dan apakah Anda melihat kalau tadi kita melintas di depan gedung DPR, itu siang kondisinya masih kondusif, masa baru beranjak dari Monas. Sejak jam berapa tepatnya kerusuhan mulai terjadi di depan gedung DPR? Silakan Hasbi. Ya, Nastiti, sebenarnya bentrok ini sudah terjadi 2 kali. Tadi siang tadi di belakang gedung DPR. Itu atas dasar karena memang penyampaian pendapat diwadahi di depan gedung DPR saja, bukan dekat Perbakin ataupun di jalur antara Permata Hijau dan juga Jalan Pemuda di depan Kemenpora. Nah, lalu kemudian pihak kepolisian melakukan memukul mundur aksi massa yang tentu di sini kebanyakan adalah para mahasiswa untuk dipindah ke depan gedung DPR. Kemudian kali ini tadi yang Nastiti tanyakan, ketika ada bentrok di depan gedung DPR RI, sebenarnya ini adalah bukan bentrok. Ini kemudian terjadi karena memang penyampaian pendapat sesuai dengan Undang-Undang Penyampaian Pendapat sudah habis dalam tenggang waktu di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu tindakan untuk membubarkan massa dilakukan dengan water cannon, dan pihak kepolisian baik itu dari Brimob maupun juga di Sabara bergabung untuk mengarahkan massa menuju ke arah Senayan. Kalau untuk bunyi tembakan itu lebih kepada kembang api ataupun petasan yang ditembakkan dari pihak massa ke pihak kepolisian begitu. Lalu ini bukan
melakukan tembakan peluru karet maupun tindakan agresif dari pihak kepolisian. Yang dari tadi kami lihat itu hanyalah petasan yang dilontarkan dari massa menuju ke arah pihak kepolisian. Baik, artinya Hasbi, kalau boleh saya simpulkan, bagaimana aparat kepolisian atau tentara gabungan di sini memukul mundur para aksi atau para demonstran di depan gedung DPR ini hanya dengan menggunakan water cannon saja ya. Tidak ada peluru karet yang ditembakkan dan bahkan hanya peluru atau pistol atau tembakan ke atas untuk peringatan saja. Betul demikian ya? Udah. Ya, betul Nasri. Lebih tepatnya lagi, pihak kepolisian tidak melakukan tembakan ataupun bahkan tidak mengeluarkan tembakan gas air mata begitu. Akan tapi bunyi seperti tembakan itu terjadi karena pihak dari aksi massa ini melontarkan kembang api yang mengarah ke pihak kepolisian. Memang yang terdengarnya seperti suara tembakan. Baik, terima kasih Anda masih bisa Hasbi. melihat bahkan di sini di layar ada beberapa petasan yang masih terlontar di atas water cannon. Baik, tadi juga